Sidang lanjutan atas nama Sersan 2 Mar Edi Sudarko saya dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Auditor adakan para terdakwa dalam ruang sidang. Siap dilaksanakan yang mulia. Petugas, hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang, kerjakan. Tugas pada tempat. Terdakwa 1 dalam keadaan sehat. Terdakwa 2. Terdakwa 3. Terdakwa 4. Sehat. Ya, alhamdulillah. Agenda persidangan hari ini adalah tanggapan auditor militer atas pledoi dari penasihat hukum atau bahasanya replik. Sudah siap, auditor? Sudah siap, yang mulia. Oh. Didengarkan ya? Ditampilkan dalam layar juga. Sudah siap layar? Oke, istirahat. Silakan. Terima kasih yang mulia. Auditorat Jenderal TNI Auditor Militer 207 Jakarta untuk keadilan, replik atau tanggapan atas pledoi dari saudara tim penasihat hukum. Saya ulangi, tanggapan atas pledoi dari saudara tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Sersan 2 Mar Edi Sudarko NRP 102064 dan kawan-kawan 3 orang, majelis hakim yang terhormat dan tim penasihat hukum yang saya hormati. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho-Nya lah persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini semua berkat ketekunan dan kearifan hakim ketua yang memimpin jalannya sidang. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada majelis yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kami untuk menyusun replik. Ini sebagai tanggapan atas pledoi yang dibacakan di penasihat hukum para terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Sidang pengadilan yang terhormat, setelah membaca dan mempelajari pledoi penasihat hukum terdakwa, pada kesempatan ini izinkan kami auditor militer akan memberikan tanggapan atau replik. Namun demikian, auditor militer hanya akan menanggapi yang pokok-pokok atau hal-hal yang dianggap penting, relevan, dan memerlukan penegasan terhadap dalil-dalil pembelaan atau pledoi serta menegaskan kembali bahwa seluruh unsur dakwaan lebih substansial antara lain: 1. Bahwa terkait dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli serta keterangan para terdakwa, tim penasihat hukum para terdakwa dalam memberikan tanggapan atas tuntutan auditor militer dan telah menguraikan terkait dengan keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan para terdakwa sebagaimana tercantum dalam pledoi yang isinya tidak perlu kami tulis kembali. Saudara tim penasihat hukum para terdakwa sama sekali tidak membantah atau menyangkal terkait dengan keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan para terdakwa yang telah diutarakan oleh auditor militer dalam tuntutan. Sehingga auditor militer berpendapat bahwa saudara tim penasihat hukum para terdakwa telah sependapat dengan auditor militer, sehingga auditor militer tidak perlu lagi membahas terlalu jauh terkait dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut, mengingat sudah jelas dan terang telah disampaikan dalam tuntutan auditor militer. Dengan memperhatikan itu semua, auditor militer, saya ulangi, dengan memperhatikan itu semua, kami yakin dan percaya bahwa semua fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat oleh panitia dalam berita acara sidangnya, sehingga sudah selayaknya jika kami menyarankan semua itu kepada majelis hakim yang memimpin jalannya sidang untuk memberikan penilaian. 2. Bahwa auditor militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap seluruh dalil dari tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan auditor militer tidak didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah. Justru auditor militer berpendapat sebaliknya. Auditor militer dalam membuat dan menyusun tuntutan telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta norma hukum yang berlaku, sehingga perlu ditegaskan kembali bahwa auditor militer dalam menyusun tuntutan tidak disusun berdasarkan asumsi, dugaan, atau konstruksi yang dibangun di luar persidangan, melainkan disusun berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang.
yaitu keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan para terdakwa sendiri yang diperoleh serta diperiksa secara terbuka di depan persidangan. Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dianalisis secara menyeluruh, saling dikaitkan satu sama lain, dan telah memenuhi prinsip bersesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain, sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa tuntutan auditor militer tidak memiliki dasar fakta hukum dasar hukum memiliki dasar fakta maupun dasar hukum yang cukup adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. 3. Bahwa auditor militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian auditor militer hanya bertumpu pada keterangan tidak langsung. Karena justru auditor militer berpendapat sebaliknya, penasihat hukum dalam pledoinya berupaya membangun argumentasi seolah-olah pembuktian dalam perkara akuo menjadi tidak sah hanya karena tidak seluruh saksi melihat secara langsung keseluruhan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi. Sehingga terhadap dalil tersebut auditor militer berpendapat bahwa hukum pembuktian pidana tidak pernah mensyaratkan seluruh fakta harus dibuktikan oleh saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung seluruh rangkaian kejadian, dan yang dipersyaratkan oleh hukum adalah adanya alat bukti yang sah yang saling bersesuaian sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tidak pidana dan keterlibatan para terdakwa itu sendiri. Selain itu, dalam perkara akuo, pembuktian tidak hanya bersumber dari satu alat bukti, melainkan dari rangkaian alat bukti yang saling menguatkan, yaitu keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti, surat, barang bukti, serta keterangan para terdakwa sendiri, yang apabila dinilai secara keseluruhan telah membentuk satu kesatuan fakta hukum yang utuh dan tidak terputus. Oleh karena itu, upaya tim penasihat hukum para terdakwa untuk memisahkan dan menilai alat bukti secara parsial tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan keseluruhan konstruksi pembuktian yang telah berhasil dibangun dalam persidangan pengadilan militer tersebut. Sehingga dalam hal ini auditor militer dengan tegas menolak dalil-dalil yang telah disampaikan tim penasihat hukum para terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan perlu diabaikan dan dikesampingkan. 4. Bahwa auditor militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena justru auditor militer berpendapat sebaliknya bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan auditor militer berpendapat bahwa pernyataan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Dan apa yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa adalah merupakan hal yang sangat keliru. Karena tim penasihat hukum para terdakwa berusaha memisahkan peran masing-masing dari terdakwa dan menyatakan para terdakwa berusaha dan menyatakan hanya terdakwa satu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyiraman terhadap korban. Auditor militer berpendapat bahwa dalil tersebut bertentangan dengan fakta di persidangan. Dokter hukum pidana maupun pendapat ahli hukum pidana yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu Profesor Hari Turmansyah, SHM MPA, menerangkan bahwa dalam konsep Mendepelegen atau turut serta melakukan tidak disyaratkan seluruh pelaku melakukan sendiri tindakan fisik yang sama. Yang menjadi ukuran adalah adanya kerjasama yang disadari, kesatuan kehendak, pembagian peran dan kontribusi yang mempunyai arti penting bagi terwujudnya tidak pidana tersebut. Dan dalam perkara akuo, fakta persidangan menunjukkan adanya pembagian peran yang sangat jelas dan terukur. Terdakwa satu berperan sebagai pihak yang pertama kali mengemukakan keinginan untuk memberikan pelajaran kepada korban, mencari informasi mengenai hal kegiatan korban, melakukan pengintaian bersama terdakwa dua dan menjadi pelaku yang secara langsung menyiramkan air aki dan cairan pembersih karat kepada korban. Terdakwa dua berperan mengusulkan penggunaan cairan pembersih karat sebagai sarana penyiraman, mengambil air aki dan cairan pembersih karat, mencampurkan kedua bahan tersebut, membawa sarana ke lokasi, melakukan pengintaian, serta mengemudikan sepeda motor ketika penyiraman dilakukan. Dan terdakwa tiga berperan menyetujui rencana penyiraman, mengusulkan pencarian korban, membagi tugas pengintaian, menyediakan sepeda motor yang digunakan terdakwa 1 dan 2, melakukan pengintaian bersama terdakwa 4, serta mengikuti korban hingga saat pelaksanaan tindak pidana tersebut.
Adapun terdakwa 4 berperan menyetujui rencana tersebut menyediakan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pengintaian, melakukan pengamatan terhadap keberadaan korban bersama terdakwa 3 dan mengikuti pergerakan korban sampai saat penyiraman terjadi. Bahwa fakta yang paling penting dalam perkara ini adalah seluruh tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibentuk bersama pada tanggal 11 Maret tahun 2026. Setelah kesepakatan tercapai, masing-masing terdakwa menjalankan peran yang telah disepakati demi mencapai tujuan yang sama, yaitu melakukan penyiraman terhadap korban sebagai bentuk pemberian pelajaran dan efek jerah. Dengan demikian, terdapat kerjasama yang sadar, pelaksanaan bersama, dan kesatuan kehendak yang merupakan inti dari konsep mendeplegan, sehingga upaya penasihat hukum yang berusaha memisahkan peran masing-masing terdakwa justru semakin menegaskan adanya pembagian tugas yang terencana, berkoordinasi, dan dilakukan dalam satu kesatuan kehendak untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan penyiraman terhadap saudara Andi Yunus. Fakta di persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa 2 berperan menyiapkan sarana berupa campuran air aki dan cairan pembersih karat. Terdakwa 3 berperan membagi tugas serta mengkoordinasikan pencarian dan pengintaian terhadap korban, sedangkan terdakwa 4 turut melakukan pengintaian serta memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan rencana tersebut. Seluruh peran tersebut memiliki kontribusi yang nyata dan esensial terhadap terwujudnya tindak pidana, sehingga tanpa keterlibatan masing-masing dari para terdakwa, perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa 1 tidak akan terlaksana. Dengan demikian, telah terbukti adanya kerjasama yang disadari, kesatuan kehendak, dan pelaksanaan bersama, yang merupakan unsur pokok dalam penyertaan dan mendeplegan secara teori. Meskipun yang menyiramkan cairan hanya 1 orang, secara hukum, menurut pasal 20 huruf C, semua terdakwa dianggap melakukan perbuatan tersebut secara utuh, karena masing-masing kontribusinya sangat esensial bagi terwujudnya delik. Karena tanpa perintah pembagian, pengintaian, dan dari terdakwa 3, penyiraman yang dilakukan terdakwa 1 tidak akan terjadi. 5. Auditor tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena justru auditor militer berpendapat sebaliknya bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan auditor militer berpendapat bahwa pernyataan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Karena di dalam persidangan telah mengungkap adanya rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa, berupa komunikasi, pertemuan, pembahasan mengenai korban, pencarian keberadaan korban, pemantauan, pembagian peran, penyediaan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan, hingga pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak, adanya kerjasama yang disadari dan antara para terdakwa dalam mewujudkan perbuatan yang didakwakan, dan secara doktrinal unsur subjektif ini dengan secara dahulu terbukti secara terang. Ketika momen memutuskan kehendak itu terjadi pada tanggal 9 sampai 10 Maret tahun 2026 di Masjid Al-Ikhlas dan Mesbais. Selanjutnya ada motif sentimen negatif yang mendasarinya. Lalu tersedianya waktu yang cukup, yaitu antara tanggal 9 Maret pembahasan awal hingga tanggal 12 Maret tahun 2026. Atau eksekusi terdapat tidak waktu sekitar 3 hari. Dengan demikian hal ini menunjukkan niat tersebut bukan spontanitas, melainkan kehendak yang dipelihara, dan kemudian pada tahap persiapan sarana instrumen sesuai fakta hukum tanggal 11 Maret tahun 2026 dan tanggal 12 Maret tahun 2026 pencampuran air aki dan cairan pembersih karat di bengkel dan penggunaan motor tertentu membuktikan adanya desain atau rancangan operasional yang penting, yang matang untuk memastikan keberhasilan delik. Dengan demikian dalil tim penasihat hukum para terdakwa yang berupaya menggambarkan perbuatan para terdakwa sebagai tindakan spontan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai dasar faktual maupun dasar yuridis yang dapat dipertahankan. Sehingga auditor memandang perlu untuk menyampaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2006 saat pukul 13.00 WIB terdakwa 1, 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Baisteni. Saat itu terdakwa 1 dan 2 mengobrol biasa terkait dengan kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah
tengah obrolan terdakwa satu menyampaikan video viral saat Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Harmoni pada tanggal 16 Maret tahun 2006. Setelah selesai, terdakwa 1-2 kembali ke mes, dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. Benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2006, sekitar pukul 18.30 setelah buka puasa, terdakwa 1 dan 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjalankan ngobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa 1-2 istirahat. C. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa 1 dan 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa 3 dan 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, 2 dan sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang dan ngobrol. D. Bahwa benar di sela perbincangan terdakwa 1 menyampaikan kesalahannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ke ruangan rapat Hotel Parimo, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak instruksi TNI dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi atau melakukan teror di kantor Kontras serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus tahun 2025. Dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 menyampaikan kalau dirinya ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerak. Akan tetapi atas ucapan dari terdakwa 1 tersebut, terdakwa 2 tidak menyetujuinya dengan mengatakan jangan dipukuli, tapi disiram saja dengan cairan pembersih darah. Dan selanjutnya terdakwa 1 berkata saya saja yang menyiram, dan mendengar ide terdakwa 2 tersebut terdakwa 3 setuju. Dan kemudian terdakwa 3 menyampaikan kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Bahwa benar selanjutnya saksi lagi bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus dengan hasil saudara Andri Yunus memiliki kegiatan secara rutin yaitu acara Kamisan di Monas. Dengan mendengar informasi tersebut terdakwa 3 berkata ya sudah kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor Kontras, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mencari saudara Andri Yunus ke YLBHI. Dan setelah selesai setelah pukul 23.00 WIB terdakwa 1, 2 dan 3 dan 4 melakukan istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa benar secara dokumental unsur subjektif ini dengan rencana lebih dahulu terbukti secara terang. Ketika momen memutuskan kehendak yaitu terjadi pada tanggal 9-10 Maret tahun 2006 di Masjid Al-Ikhlas dan Mes Bais TNI. Setelahnya ada motif atau sentimen negatif yang mendasari niat lalu tersedianya waktu yang cukup yaitu antara tanggal 9 Maret dan sampai dengan tanggal 12 Maret tahun 2026. Terdapat jeda waktu selama 3 hari. Dengan demikian hal ini menunjukkan niat tersebut bukan spontanitas, melainkan kehendak yang dipelihara dan kemudian pada tahap persiapan sarana instrumental sesuai fakta hukum pada tanggal 11 Maret tahun 2026 yaitu rapat di kamar terdakwa 1 dan 12 Maret tahun 2026 percampuran air aki dan cairan pembersih karat di bengkel dan penggunaan motor tertentu membuktikan adanya desain atau rancangan operasional yang matang untuk memastikan keberhasilan delik. Bahwa benar perbuatan para terdakwa itu merupakan bentuk pemufakatan jahat untuk melakukan pembuatan. Kemudian terdakwa 3 dan 4 yang berpangkat perwira yaitu letnan 1 dan kapten menjadi aktor yang sangat memberatkan karena seharusnya mereka mencegah tindakan melanggar hukum bukan justru malah menyetujui dan terus serta melakukan perbuatan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjadi semakin berani untuk melakukan penyiraman. Bahwa mendasari fakta tersebut di atas auditor militer memohon agar pernyataan dari tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagai tindakan spontan yang berdiri sendiri-sendiri adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar faktual maupun dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan serta patut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. 6. Bahwa auditor militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa terkait dengan analisa yuridis pembelaan atau pledoi karena setelah mencermati
secara seksama seluruh uraian pembelaan atau pledoi penasihat hukum para terdakwa auditor militer berpendapat bahwa seluruh argumentasi yang diajukan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut pada hakikatnya tidak mampu menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan para saksi, para ahli, surat, petunjuk, barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri justru semakin menguatkan keterbuktian dakwaan lebih subsidiar sebagai telah diuraikan dalam tuntutan auditor militer. 7. Bahwa auditor militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur kesengajaan tidak terbukti karena para terdakwa tidak pernah menghendaki timbulnya akibat sebagaimana yang dialami korban. Justru auditor militer berpendapat sebaliknya dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan secara nyata dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah perbuatan spontan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan para terdakwa melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipikirkan, dibicarakan, disepakati dan dipersiapkan dan kemudian dilaksanakan secara sadar. Fakta tersebut dimulai sejak tanggal 9 Maret tahun 2026 ketika terdakwa 1 dan 2 membahas kembali peristiwa yang melibatkan saudara Andri Yunus pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, yang menurut para terdakwa dianggap telah merendahkan dan menginjak-injak institusi TNI. Sentimen para terdakwa dianggap telah merendahkan dan menginjak-injak institusi TNI. Sentimen tersebut kemudian berkembang dan menjadi dasar munculnya kehendak untuk memberikan pelajaran kepada korban, dan puncak pembentukan kehendak tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2026 ketika terdakwa 1 dan 2, 3, serta 4 berkumpul di kamar terdakwa 1 di Masjid Mabais TNI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa 1 secara tegas menyampaikan keinginannya untuk memukul korban sebagai pelajaran dan efek jerak. Namun terdakwa 2 kemudian mengusulkan agar korban tidak dipukul, melainkan disiram dengan cairan pembersih karat, dengan mengatakan jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Usulan tersebut bukan ditolak, bukan dicegah dan bukan dihentikan, melainkan diterima serta disetujui oleh seluruh terdakwa. Bahkan terdakwa 3 secara tegas mengatakan kalau begitu kita kerjakan bersama-sama, yang secara hukum menunjukkan adanya persesuaian kehendak dan kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan terhadap korban. Selanjutnya para terdakwa secara aktif melakukan berbagai tindakan persiapan yang menunjukkan adanya kehendak yang dipelihara dan mewujudkan secara nyata. Terdakwa 1 mencari informasi mengenai aktivitas korban melalui internet. Terdakwa 3 membagi tugas Terdakwa 3 membagi tugas pencarian dan pengintaian. Terdakwa 2 menyiapkan sarana dengan mengambil air aki bekas dan cairan pembersih karat dari bengkel dan Mabais TNI, kemudian mencampurkannya ke dalam tumbler yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret tahun 2026, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor untuk melakukan pencarian dan penggeledahan terhadap korban di sekitar Monas, Kontras dan di YLBHI. Sampai akhirnya korban ditemukan dan diikuti selanjutnya di persimpangan Jalan Selebar 1 dan Jalan Talang Jakarta Pusat. Terdakwa 1 yang berboncengan dengan terdakwa 2 secara langsung menyiramkan cairan kimia yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah tubuh korban. Fakta ini membuktikan bahwa perbuatan para terdakwa bukan merupakan reaksi spontan, melainkan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun dan dipersiapkan sejak beberapa hari sebelumnya, sehingga dalil tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan unsur kesengajaan tidak terbukti adalah dalil yang harus dikesampingkan karena bertentangan dengan rangkaian fakta persidangan yang menunjukkan adanya kehendak yang sadar, terarah dan diwujudkan melalui tindakan nyata sejak tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Terus selanjutnya review akan dibacakan oleh auditor pendamping. Izin yang mulia kami berikan. 8. Bahwa auditor militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan bukan merupakan luka berat. Auditor militer berpendapat bahwa tim penasihat hukum para terdakwa berupaya memperkecil akibat yang dialami korban dengan alasan korban masih memiliki peluang kesembuhan. Auditor militer berpendapat
bahwa argumentasi tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak sejalan dengan fakta medis yang terungkap di persidangan. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tidak terbantahkan bahwa korban mengalami trauma kimia asam yang sangat serius akibat cairan yang disiramkan oleh para terdakwa berdasarkan visum et repertum RS Cipto Mangunkusumo nomor 84 PUE.FK Romawi 3 2026 tanggal 5 April 2026 yang ditandatangani Dr. Fitri Ambarsari SPFM MPH. Dinyatakan bahwa korban mengalami trauma kimia asam derajat 3 pada mata kanan dan pada luka bakar derajat 2 sampai derajat 3 pada wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas dengan luas luka mencapai 24%. Dari seluruh permukaan tubuh, visum tersebut secara tegas menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut telah mengakibatkan hilangnya fungsi penglihatan mata kanan dan menimbulkan luka bakar berat yang tidak mempunyai harapan sembuh secara sempurna, dan hal tersebut diperkuat ahli Dr. Farabi Marta SPM Sub SP KBR yang menerangkan bahwa korban mengalami kehilangan fungsi penglihatan pada mata kanan dan masih memerlukan rehabilitasi serta penanganan medis lanjutan dalam jangka panjang. Ahli juga menjelaskan bahwa kondisi visual korban masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan bahkan direncanakan mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit mata di India. 9. Bahwa tim penasihat hukum para terdakwa dalam pembelaannya hanya merupakan keluhan-keluhan curahan perasaan hati dari saudara penasihat hukum belaka supaya mendapat balas kasihan dan simpati dari majelis hakim agar dapat mempengaruhi putusannya, bergeser dari tujuan hukum yang sebenarnya. Akan tetapi fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah menjawab serta membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dakwaan lebih subsidiar pasal 67 ayat 1 Jo ayat 2 KUHP Jo pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tak terbantahkan. 10. Bahwa tim penasihat hukum para terdakwa berupaya membangun keraguan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan cara memisahkan setiap fakta secara parsial dan berdiri sendiri. Padahal hukum pembuktian pidana menghendaki penilaian secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika seluruh fakta persidangan ditempatkan dalam satu konstruksi yang utuh, maka tidak terdapat keraguan sedikit pun mengenai keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana yang sebagaimana yang telah didakwakan oleh auditor militer, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, alat bukti, serta keterangan para terdakwa sendiri, maka semua unsur sebagaimana dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selanjutnya, dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, auditor militer berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiar, yaitu setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 467 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 11. Bahwa apa yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, terutama dalam kaitannya dengan permohonan dari saudara penasihat hukum terdakwa, menurut hemat kami merupakan hal biasa jika ditinjau dari segi kepentingan penasihat hukum yang harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri terdakwa. Namun demikian, pembelaan tersebut harus didukung dan ditopang dengan argumen serta dalil-dalil yang bisa diterima oleh logika hukum. Namun demikian, apa yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak mendasar sehingga patut ditolak serta tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak dan dalam persidangan. Sebelumnya, auditor militer telah dapat membuktikan semua unsur delik yang terkandung dalam pasal 467 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti telah terurai dalam tuntutan auditor militer. Namun saudara tim penasihat hukum para terdakwa berpendapat dan memandang bahwa tuntutan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan auditor militer. Namun demikian, auditor militer berpendapat bahwa tuntutan yang telah disampaikan auditor militer di depan persidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri para terdakwa, dan auditor militer memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara tim penasihat hukum para terdakwa adalah suatu hal yang biasa dan juga lumrah dilakukan oleh penasihat hukum dalam memperjuangkan kepentingan terdakwa. Namun demikian, kelumrahan tersebut kami auditor militer selaku penuntut tidak dapat menerimanya. Majelis hakim yang terhormat dan tim penasihat hukum yang saya hormati, berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan serta uraian tanggapan yang telah auditor militer sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembelaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum dan atau para terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan baik dalam pembuktian fakta maupun dalam penerapan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan auditor militer. Sebaliknya, seluruh dalil pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum para terdakwa tersebut justru semakin mempertegas keterkaitan dan kesesuaian alat-alat bukti yang telah diajukan, sehingga semakin menguatkan keyakinan auditor militer terhadap kebenaran dan ketepatan tuntutan yang telah dibacakan di persidangan. Dengan demikian, auditor militer berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan para terdakwa sendiri tetap berdiri kokoh dan tidak berhasil dibantah maupun digugurkan oleh pledoi tim penasihat hukum dan atau para terdakwa. Oleh karena itu, auditor militer tetap pada seluruh isi dan kesimpulan surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimohonkan dalam tuntutan tersebut. Jakarta, 8 Juni 2026, Auditor Militer Muhammad Iswadi Esa, Letkol Silakan RP 29-29055-0670. Auditor yang membacakan Kapten Laut H. Doni Agus Priantoro Esa, NRP 234-12-P. Demikian, mohon izin selesai. Ya, terima kasih para auditor sudah membacakan replik. Siap. Di mana pada pokoknya substansinya sama dengan tuntutan dan makin menguatkan isi tuntutan, substansi tuntutan yang kemarin ya. Siap. Sekaligus membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam pledoinya. Siap. Itu penasihat hukum, silahkan ditanggapi. Mohon izin Yang Mulia, karena auditor militer telah membuat replik dengan secara tertulis. Oleh karena itu, kami juga memohon kepada Yang Mulia dalam persidangan ini untuk membuat duplik atas replik yang mungkin juga secara tertulis. Bisa sore? Kita upayakan Yang Mulia untuk hari ini, kalau memang harus hari ini kita laksanakan. Tadi kemarin sudah di-share ya untuk soft copy-nya? Sudah, oh sudah. Jam 1 bisa? Ini sudah jam 11.
mungkin sebelum asar mungkin yang mulia kita upayakan lah. Kalaupun memang itu sedikit masih ada waktu setelah asar, tapi kita upayakan secepatnya yang mulia. Kita sepakat dulu jam 14 saja ya. Sepakat dulu aja jam 14. Jam 14. Ya, kita sepakat dulu. Siap, ya. Jam 14 Kita upayakan. maju mundur, siap. Ya, kurang lebih Kita upayakan. tidak jauh dari itu. Kita upayakan. Sehingga tidak, Karena dari besok. siap. Karena ada juga hanya membahas tentang daripada apa yang dipertahankan oleh auditor itu. Ya, nanti sekalian kan disampaikan juga ke ketua tim PH kan. Tidak hadir kan hari ini? Siap. Ya, mungkin dikomunikasikan. Nanti kami sampaikan. Nah, dari ataupun isinya apa. Kalau butuh alat ketik, printer, nanti bisa koordinasi dengan staf kami ya. Siap, siap. Panitera pengganti mungkin bisa Siap, koordinasi siap. ya, sehingga nanti bisa dicetak untuk penjilitan dan sebagainya, nanti dibantu sama PP. Siap, kami upayakan yang mulia. Ya, terima kasih. Demikian Pak Auditor, jam Siap. 14 kita sepakat dulu. Siap. Naik turun sekitar itu ya. Daripada besok kita tunda bolak-balik, kasihan nih bawa dari jauh. Begitu. Demikian. Jam 2. Auditor dulu tanpa para terdakwa keluar ruang sidang. Dilaksanakan yang mulia. Petugas Ya. Jam 14 ya. Ya, nanti makan dulu, sholat, datang lagi persiapan jam 14. Petugas, bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan kerjakan. Petugas siap membawa terdakwa keluar sidang setelah selesai. Kerjakan. Silakan. Pada. Dan. Tiga. Rak. Maju. Sidang ditunda.